Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kita dari tim Smartfly. Kita akan mempresentasikan final project kita yang telah kita develop 5 hari sebelumnya. Tim Smartfly ini beranggotakan 4 orang. Ada saya, Stefanus Salim, di sini berperan sebagai full stack developer. Pada project ini, saya bertanggung jawab untuk mendevelop fitur machine learning, serta membantu anggota tim dalam menyelesaikan bug-bug yang ada selama proses develop aplikasi dilakukan. Saya Herlian Abdul Aziz. Saya berperan sebagai front-end developer dan saya bertanggung jawab desain template dari website yang kami buat. Background saya SMK. Saya Herianto, di sini saya berperan sebagai back-end developer. Background saya IT. Saya Lukman Abiad dan saya lulusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya berperan sebagai full stack developer di aplikasi ini. Saya bertanggung jawab untuk service user di server dan di front end saya bertanggung jawab membantu pengerjaan desain. Oke, selanjutnya salah satu alasan kenapa kita membuat Smartfly ini. Pertama, memperhatikan akhir-akhir tahun ini harga tiket itu sangat fluktuatif, apalagi di musim-musim sibuk. Contohnya di musim mudik Lebaran. Saya sendiri yang jauh dari kampung halaman itu cukup merasa kesulitan ketika harus mencari tiket murah dan mengcompare dari website satu dengan website yang lainnya. Nah, dengan Smartfly ini kita dapat mengcompare harga tiket langsung untuk beberapa website. Contohnya Traveloka, tiket.com, dan pergi-pergi. Nah, di sini juga dapat kita memprediksi harga tiket tersebut akan naik atau turun di kemudian hari, sehingga kita dapat membooking lebih awal atau menundanya terlebih dahulu. Nah, dengan tiket murah yang akan kita dapatkan nantinya, otomatis kita dapat menyisihkan uang kita untuk keperluan yang lainnya. Nah, sebelum kita demo aplikasi, maka kita akan melakukan testing terlebih dahulu. Sebelum kita menjalankan aplikasi kami akan melakukan testing terlebih dahulu. Angka menunjukkan di atas 90% bahwa aplikasi kami layak untuk dijalankan. Pada bagian ini, kita dapat mencari tiket sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Contohnya, kita akan mendemokan dari Jakarta tujuan Bali. Tanggal 29. Oke. Nah, pada saat proses show flight, maka sistem ini akan melakukan scraping data sesuai dengan website-website yang sudah kita tentukan. Contohnya Traveloka, tiket.com, dan pergi-pergi. Nah, di bagian ini kita juga dapat membeli tiket tersebut dengan mengklik buy now dan akan mendirect kita ke website tersebut. Oke, ini untuk bagian Traveloka. Coba untuk bagian tiket.com. Nah, oke, kembali. Nah, di bagian ini juga ada new search, jadi kita dapat merubah pencarian kita. Contohnya Jakarta, Surabaya dengan tanggal yang sama. Oke, di sini kita pertama ada fitur filter price. Di sini kita bisa mengatur range harga yang kita inginkan. Di sini saya mengatur harga dari harga 1.500.000 sampai dengan 3 juta. Dan inilah hasilnya. Oke, fitur selanjutnya adalah kita bisa memfilter maskapai apa saja yang kita inginkan untuk kita cari. Pertama kita Garuda. Oke, kita filter. Dari sini Garuda tidak ada, kita selanjutnya memfilter Lion. Oke, di sini terlihat bahwa kita memfilter data yang kita inginkan, yaitu maskapainya. Oke. Untuk selanjutnya, fitur yang kita terapkan di aplikasi kita menggunakan fitur machine learning untuk memprediksi tren harga ke depannya.
sesuai dengan data pencarian user berdasarkan data keberangkatan dan tujuannya. Pada demo kali ini kita menggunakan data dummy dengan keberangkatan Jakarta dan tujuan Surabaya. Dan hasilnya kita dapat mengetahui bahwa ke depannya itu tren harganya akan naik. Sehingga kita akan memberikan suggestion kepada user untuk segera membeli tiketnya. Fitur terakhir yang dimiliki aplikasi ini adalah subscription user. Nah, di sini user dapat subscribe atau berlangganan di aplikasi ini. Apabila user berlangganan pada aplikasi ini dan telah terdaftar pada aplikasi ini, user akan menerima email informasi dari aplikasi kami tentang update harga tiket pesawat dan juga menerima informasi tentang lokasi-lokasi wisata terkini yang akan dikirimkan dengan waktu yang telah ditentukan oleh aplikasi ini. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di belakang layar pada saat user menggunakan aplikasi kami? Yang pertama, aplikasi kami menerima input data dari user, dan input tersebut diterima oleh orkestrator, yang nantinya akan diproses dan ditentukan akan dibawa kemana data-data itu. Kemudian, orkestrator membagi server-server yang membutuhkan input data dari user. Di sini kami menggunakan Express sebagai servernya, dan untuk data user kami menggunakan Postgres, dan untuk data dari hasil searching tiket pesawat kami menggunakan MongoDB, dan untuk data mengambil data dari website yaitu kami menggunakan Cherio dan Nightmare. Oke, selanjutnya seperti yang sudah disinggung sedikit sebelumnya, stack backend yang kita gunakan untuk scraping ada Cherio dan Nightmare. Untuk machine learning prediksi harga kita menggunakan scikit-learn dan NumPy. Untuk testing kita menggunakan Jest. Untuk fitur subscription user kita menggunakan Chrome, dan untuk database kita menggunakan Postgres dan MongoDB. Nah, selanjutnya untuk stack front end yang kita gunakan, kita ada menggunakan React, Material UI, Apollo, React Bootstrap, dan Google Out. Oke, sekian presentasi dari tim SmartFly. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.